Oke teman-teman, kita kedatangan tamu nih, seorang pujangga dari Bondowoso. Pujangga dari Bondowoso, MHTR, Muhammad Haris Taufikur Rahman. Taufikur Rahman. Muhammad Haris Taufikur Rahman. Saya ini, alhamdulillah ini puisinya apa namanya, puitis-puitis nih gitu. Saya ingin bertanya langsung. Ya sambil Baik, belajar ya Pak. baik bro, kok puisi? Kok puisi? Karena dengan puisi itu mungkin ini Pak, bisa membuat hal yang sepertinya membingungkan, hal itu bisa dituangkan dalam bentuk puisi dan mungkin bisa diterima oleh semua kalangan tanpa ada embel-embel untuk menuai kontroversi. Oke. Lebih ke sana mungkin. Tapi ini saya baca beberapa status kemudian di Facebook romantis-romantis lah itu tentang perempuan, tentang cinta, tentang alam gitu. Kalau dalam bentuk itu Pak, semuanya tergantung ini Pak. Saya menciptakan puisi kalau saya sendiri lebih kepada keresahan. Apa yang Keresahan, membuat kebimbangan masyarakat itu ya. kebimbangan. Jadi melihat situasi kondisi seperti apa sekarang. Seperti yang akhir-akhir ini mungkin tentang pemakzulan. Nah itu ada puisi saya tentang itu, cuman masih belum rangkum Pak. Jadi lebih kepada hal yang memang kok begini sih. Jadi dari situ akhirnya oh seharusnya begini, memunculkan ide, menyalurkan ide lewat bentuk puisi. Kenapa nggak tulisan saja? Kenapa harus puisi? Karena dengan puisi itu ada metafora tersendiri Pak, ada bentuk keindahan dan semua kalangan mungkin bisa menerima itu karena bentuknya singkat, padat, jelas. Dan ketika kita membaca secara tidak langsung kita terhegemoni dengan ritme-ritme yang ada dalam puisi itu. Sejak kapan bro kamu mendalami puisi tersebut? Kan kayak ini kalau kalau nggak bukan orang sastra nggak ke puisi lah gitu kan, kebetulan orang hukum kan gitu. Sejak kapan dalami, apa sejak di pondok atau baru-baru ini aja? Kalau suka nulis sih sebetulnya sejak 2013 Pak. Oke. Dari awal hanya baca saja, lalu di situ ada beberapa keinginan juga setelah membaca banyak apa gunanya baca tanpa menulis. Nah akhirnya di awal situ eh, dari situ saya menginginkan tulisan dan memulai ya tulisan itu pada 2013. Nah hingga akhir-akhir ini konten-konten yang saya buat baik di IG, di Facebook dan segala macam di blog sebetulnya tulisan-tulisan yang sudah ada sejak 2013. Cuman baru diekspos akhir-akhir ini. Itu kan anu ya, saya lihat ada komunitas itu. Gitu. Itu komunitas pecinta puisi atau komunitas yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat? Hmm. Kalau komunitas yang aman sastra nih. Iya, sama sastra. Kalau yang aman sastra itu sebetulnya kegiatan yang ada di Padepokan Kalijogo. Nah, sedangkan Padepokan Kalijogo itu lahir juga dari keresahan, di mana ketika melihat kota saya sendiri, kota Bondowoso, di mana sih dunia literasinya, di mana sih orang-orang pemuda-pemuda yang kuliah di luar, kuliah di Malang, di Jakarta, di Jember, di daerah-daerah manapun ketika pulang ke Bondowoso, mereka berdampak apa kepada masyarakat. Nah, dengan keresahan itu akhirnya kenapa kok tidak membuat sebuah taman baca. Lalu taman baca itu nanti bisa dikembangkan menjadi sebuah komunitas besar yang bisa menghasilkan sebuah produk mungkin. Nanti hal yang diinginkan itu lebih kepada usaha ya Pak. Jadi nanti kita memperdayakan tempat yang memang sudah ada, karena di depan posisi lokasi itu ada sungai. Jadi di situ rencananya ada sebuah rencana ingin membuat kayak air tawar, ikan air tawar. Dibuat kolam lah di situ. Jadi fokusnya sih sebetulnya memang ke literasi. Cuman ke depan karena memang mengingat kebutuhan masyarakat itu tentang ekonomi, jadi tidak menutup kemungkinan hal-hal semacam itu akan kami lakukan. Jadi sebetulnya keresahan itu lahir ya dari situ. Di mana sih mahasiswa yang kuliah di luar, yang sudah pendidikan di luar, akhirnya ketika pulang di Bondowoso mereka bungkam, tidak melakukan hal apa-apa. Nah dari situ kami mencetuskan bersama 3 orang teman sebuah padepokan itu Pak, Padepokan Kalijogo yang memang khususnya ke dunia literasi. Jadi literasinya umum Pak. Nanti bisa di sana itu tulisan ada pelatihan tulisan tentang esai, tentang sastra juga, tentang deklamasi juga, tentang
dunia peran juga, tentang lukisan juga. Karena dari beberapa teman ada yang sudah memang fokusnya di wilayah itu, Pak. Siapa yang teman dari Thailand itu, dia ahli puisi, dia punya di juragan lomba bacaan Melayu. Tapi isi dari puisi dia cenderung saya baca itu ke politik. Tembaknya ke politik. Memang tidak terasa, bahasanya memang bahasa yang apa ya, kadang-kadang kita itu tidak langsung to the point, bahasa yang penuh makna di situ. Tapi saya baca kemudian, oh ini cenderung menuju pada politik nih gitu. Tujuannya pada mengkritik kegelisahan dia, mengkritik pemerintah. Ada, karena munculnya kan karena ada kegelisahan mengapa kok seperti ini, maka dia buat tulisan seperti ini. Apakah kelompok yang Mas Haris bentuk itu ada yang seperti itu? Untuk yang sekarang teman-teman fokusnya menulis ke dunia baper sih, Pak, lebih baper anak muda. Tapi kalau saya sendiri melihat situasi kondisi tadi, Pak, ketika melihat ada hal yang sepertinya bagi saya tidak cocok bagi diri saya sendiri, saya membuat sebuah puisi itu tentang kejadian itu. Jadi melihat situasi kondisi. Memang ada beberapa puisi memang tentang Indonesia, tentang demokrasi itu ada, Pak, di beberapa puisi saya, cuman belum sempat saya ekspos tentang itu. Tetapi memang lebih banyak ke dunia kehidupan sama dunia pengalaman. Tapi kenyataan kan kalau kita bicara puisi masa depan kan kayak masa depan literasi kan banyak yang mereka tuh dari puisi tadi beralih ke wartawan, beralih mungkin ke penulis buku kan, mereka ada produk dari apa yang mereka buat gitu. Oke, pasti itu, Pak. Kebanyakan kan nanti memang ujung-ujungnya nanti apa yang saya canangkan bersama teman-teman bersama itu ingin membuat kesadaran kepada teman-teman semua, ini loh pentingnya menulis, seperti ini loh pentingnya menulis. Nanti kalian bisa menghasilkan buku gitu loh. Dari buku kalian akan terkenal. Jadi kalau kita lihat karya yang Sapardi kemarin, ya jasad nanti itu tidak akan ada, hanya ada tersisa karya-karya yang akan abadi. Jadi dengan hal semacam itu nanti kami akan memberi pemahaman kepada anak muda khususnya tentang itu loh, Pak. Jadi agar tidak terlalu masuk ke dunia gimmick politik yang cenderung di dunia politik itu ya saling menjatuhkan. Tetapi kalau di seni tidak, Pak. Di seni itu ada keindahan tersendiri, ada rangkulan tersendiri, ada cinta kasih sayang tersendiri. Jadi meskipun ada perbedaan lah, oke lah sudah itu di rumah. Tetapi di sini kita menyatu karena atas dasar cinta seni. Istilahnya kalau dalam seni itu, Pak, meskipun nggak ada benefit yang kita hasilkan ketika sudah ada acara seni gitu, di mana gitu, lalu kita dapat undangan. Meskipun tanpa ada benefit, karena sudah ada cinta terhadap seni itu sendiri, maka kita otomatis dengan rasa sangat senangnya itu hadir ke acara itu, karena sudah bentuk kecintaan. Maka dengan seni itu sebetulnya kami ingin memberi pemahaman bahwa apa-apa itu dasarilah dengan cinta. Karena ketika dengan cinta, kita cinta kepada politik, maka gerak politik kita akan lurus, tidak akan ada saling menjatuhkan. Meskipun nanti pada intinya harus ada yang kalah, tetapi kalahnya itu nanti ada rasa cinta tersendiri. Jadi ketika semuanya didasari dengan cinta, maka mengurangi hal-hal yang buruk. Mungkin begitu. Tapi ini saya baca loh statusnya Mas Haris itu di Facebook, Instagram, di WA itu banyak juga masalah perempuan itu. Itu banyak perempuan. Keindahan perempuan loh, malam, kemudian perempuan, cinta itu apakah udah punya calon belum? Belum. Ini apakah ada bentuk kegelisahan terhadap mengindahkan itu, ibaratnya perempuan tadi emang yang you like it or you just that's your couple? Gak ada sih, Pak, cuma lebih ke ini. Puisi itu kan indahnya seperti ini. Bagi saya sendiri memiliki interpretasi yang berbeda. Ternyata bagi Bapak cinta, kasih sayang, malam itu lebih ke interpretasi perempuan. Indahnya puisi di situ, Pak. Jadi selalu menyisakan tanya bagi si penikmat baca. Padahal ketika kita tanyakan kepada penulis,
belum tentu cinta itu kepada perempuan. Malam itu belum tentu tentang perempuan. Kasih sayang belum tentu tentang perempuan. Lebih ke sana mungkin, Pak. Iya, interpretasi. Interpretasinya berbeda. Betul, betul, betul. Jadi kalau saya sendiri interpretasi saya tentang puisi itu, Pak, lebih kepada hidup sih sebetulnya. Cinta memang cinta, kenapa di banyak puisi tentang saya N-nya kadang saya cantumkan N-nya itu pakai N besar. Karena sebetulnya itu nanti kepada Tuhan gitu loh, Pak. Oh, oke, N-nya itu oke, kepada Tuhan yang oke. Maha Kuasa. Saya banyak dengarkan lagu-lagu itu, lagu-lagu yang mana kemudian mungkin dari Erik Sukamti, dari beberapa slang, kemudian dari beberapa lagu-lagu itu ternyata mereka itu ada namanya kemarifatan, tasawufnya. Yang mana mereka itu ada bahasanya apa yang dia ciptakan, apa yang dia pikirkan memang sudah dia keindahannya pada Tuhan. Okay. Dalam bahasa tasawuf makrifat lah, ada kemakrifatan. Oh ini Tuhan, ini ada Tuhan. Jadi baik buruk kayak memang apabila bicara seni itu apa ya? Keindahan Tuhan mungkin, keindahan kita bicara keindahan kayak musik, lagu kan banyak puisi jadi musik, jadi lagu-lagu musik, musikalisasi. Pada waktu itu saya beranggapan Virgon waktu itu, Virgon lagu apa itu ya? Saya beranggapan itu kira perempuan, kira perempuan yang tunjukkan itu, masalah yang romantis sekali. Apa lagunya itu saya lupa. Tapi kemudian waktu saya dalami kembali, saya ulang-ulang lagunya, itu saya oh iya pada Tuhan ternyata seperti itu. Iya begitu puisi, Pak. Puisi seperti iya. Ada tapi nggak mudah buat itu. Ada beberapa penyair, Pak. Ada beberapa penyair yang ketika membuat puisi itu membutuhkan waktu sekitar 2 tahun, 3 tahun. Itu ada, Pak, yang seperti itu. Bahkan kalau kita lihat Imam Al-Bushiri, Imam Al-Bushiri menciptakan karyanya yang sangat fenomenal, Burdah. Burdah. Jadi Imam Bushiri ketika membuat puisi itu, Pak, dalam posisi sakit. Dalam posisi sakit beliau bisa menciptakan puisi yang bersyair, syair yang berbentuk burdah itu, Pak. Jadi waktu itu Imam Bushiri tidak pernah berpikir kalau karyanya akan sampai sekarang itu akan masih kental gitu loh, Pak. Kalau kita melihat ketika dilombakan, mungkin karya Imam Bushiri tidak akan ngena di forum-forum lomba baik nasional maupun internasional. Tetapi ada apa? Kenapa kok lalu karya Imam Al-Bushiri itu sampai sekarang masih kental? Ada salah satu riwayat yang mengatakan bahwa di sela-sela pertengahan Imam Al-Bushiri itu membuat burdah itu, beliau dirauhi oleh Rasulullah SAW, sehingga burdahnya itu sampai sekarang masih tetap eksis. Ada satu riwayat tentang itu, Pak. Jadi sebetulnya itulah puisi. Ketika kita melihat dalam posisi sakit seperti itu, tidak segalanya sakit itu karena perempuan. Tidak segalanya sakit tentang perempuan, tapi ada beberapa memang sakit dengan hal-hal yang lain, tentang hidup, tentang ujian. Jadi lalu muncul puisi, muncul syair-syair seperti itu. Saya pernah beberapa selawat-selawat yang saya baca kemudian ternyata mu'alifnya itu menurutnya tirakat ternyata. Ada lagu-lagu yang mana mereka itu mau menciptakan lagu itu 2 hari, 3 hari, 3 minggu mereka lihat tuh. Iya. Saya nggak tahu kenapa harus lihat tuh. Karena orang asal nulis saja, tapi kan asal nulis. Ternyata lihat loh, ini jadi suatu karya yang fenomenal itu. Mereka itu seperti Ibnu Athaillah As-Sakandari. Perhatikan, beliau itu seorang Sultan Ali fi zamani, yang mana beliau mentaklif al-hikam tersebut itu sumber dari segala hikmah itu beliau lihat tuh bertahun-tahun kemudian muncul al-hikam termasuk sholat ternyata mereka lihat lagu-lagu pun yang hari ini ramai itu ternyata nggak secara langsung itu ada namanya block mood, jadi orang tuh malas untuk mencipta gitu. Apakah puisi yang dibuat Mas Haris dan kawan-kawan itu ada unsur seperti itu? Nggak langsung jadi, berarti ada apa namanya, riyadhul batini atau riyadhul lahiri? Belum sampai ke sana, Pak. Cuman ada beberapa puisi yang memang ketika sudah memang, karena puisi itu sama dengan kita menulis kayak esai atau artikel atau segala macam, Pak. Ketika memang sudah mandek, gak ada inspirasi, ya berhenti di situ, Pak. Taruh, jangan dibuang, taruh. Nah mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun setelahnya
Yaitu ketika kita buka ternyata ada inspirasi, maka kita bisa lanjutkan untuk melanjutkan satu puisi ini, Pak. Jadi kalau bagi saya dan teman-teman ya sampai sekarang masih belum ada puisi yang memang terkhusus diriadohi seperti para seniman-seniman sufi-sufi yang memang karyanya di tiarati, belum ada, Pak. Cuman memang ya seperti itu, kalau sudah tidak ada inspirasi, ide, maka puisi itu kita berhenti nulis, taruh, ya sudah taruh, yang penting arsip itu jangan hilang. Maka sebetulnya puisi-puisi yang saya baru-baru ini munculkan di IG saya tuh, itu kan puisi yang dari tahun 2013, Pak. Cuman memang ada pada waktu itu puisinya belum selesai. Dari tahun 2013 itu tiba-tiba puisinya mandek di situ. Saya taruh. Akhirnya ketika saya baca sekarang, oh pasnya ini seperti ini. Nah, jadi puisi itu banyak karya yang seperti itu, Pak. Nah, ini sebetulnya saya melihat kepada apa yang dilakukan oleh guru saya, Kiai Zaim, Pak. Karena Kiai Zaim itu ketika membuat tulisan itu seperti itu, Pak. Jadi ketika memang sudah beliau nulis lalu belum ada inspirasi, ya sudah ditaruh. Bahkan dahulunya beliau ada puisi saya, puisi Al-Fakir, sampai 10-20 tahun memang baru jadi. Ya karena memang ketika waktu itu nulis masih belum ada inspirasi. Ketika sudah nulis di tengah tulisan tiba-tiba mandek, gak ada inspirasi, akhirnya puisi itu saya taruh. Baru di tahun 2019, 2017 puisi itu baru rampung. Jadi daunnya seperti itu, Pak. Jadi melihat apa yang dilakukan oleh beliau, inspirasi dari beliau, saya meniru itu, Pak. Nah, ada juga salah satu cerita dari Zawawi Imron, ya Zawawi Imron dari Madura. Jadi ada salah satu penyair yang menurut penyair itu karyanya jelek. Jadi ketika itu datang salah satu penyair ke Zawawi Imron mengatakan, saya telah membakar karya saya, buku saya, karena bagi saya buku saya itu jelek. Lalu sama Zawawi Imron itu dimarahi orang penyair ini. Jangan begitulah, belum tentu karya yang kamu anggap bagus itu mendapatkan ridho Allah. Jangan-jangan yang mendapatkan ridho Allah adalah karya yang kamu bakar. Nah, dari melihat dua cerita itu, lalu puisi-puisi yang sepertinya memang jelek pada waktu itu, ya sudah, Pak, saya tetap simpan rapi sampai sekarang. Jadi siapa tahu suatu saat puisi itu yang memberi motivasi bagi orang lain. Nah, jadi begitu. Kembali ke awal, Pak. Ya tujuan menulis sebetulnya mudah. Balighatu anni minal ayat. Iya, walau ayat. Tapi kalau kita bicara konteks keluarga kan, kadang-kadang kita bicara keluarga ada yang support, ada yang enggak. Ada support, ada enggak. Apalagi kadang-kadang orang lihat ini kan, apalagi orang melihat kan ini ngapain sih gitu. Kadang-kadang orang ngapain sih gitu. Kadang-kadang lihat masa depan, prospek masa depan bagaimana nih untuk Mas Haris sendiri, untuk keluarga support masalah ini. Untuk masalah tulisan sih, kalau dari keluarga dulu pernah menyampaikan keinginan nulis ke Umi. Umi Haris punya keinginan nulis. Cuma Umi itu pada waktu itu bilang, "Nak, kalau nulis itu bukan pekerjaan, tapi itu hobi. Jadi ketika waktu senggang kamu bekerja, kamu nulis, selain nulis, itu bakal tetap kamu bisa. Jadi nulis itu bukan pekerjaanmu, tapi cari pekerjaan yang memang kamu sudah memang enak di situ, itu pekerjaanmu, dan nulis kamu tetap jalani." Nah, itu bentuk-bentuk seperti itu, Pak. Jadi sampai sekarang orang tua itu tahunya saya ya hanya sekedar suka memang nulis. Untuk support ya mungkin support dukungan saja, Pak. Ya alhamdulillah sampai sekarang keluarga dan orang tua selalu menyupport ketika saya mengikuti lomba-lomba khususnya ya, Pak. Lomba-lomba. Udah lama lombanya? Nah, dari sejak SMA. Okay. Ketika ada lomba-lomba selalu menyupport. Ya silahkan berangkat. Ya dulu kan SMA di Sukoharjo ya? Iya, di Sukoharjo dari SMP. Dari SMP saya kemarin nginep di itu mahatnya Abah Zaini. Sukoharjo Abah Zaini dosen di sama Prof Yazid. Dalamnya itu masuk kemudian nganam dikit saya nginep di situ. Saya besar Sukoharjo. Tak pikir Peloso sama Larbaya sama Sidobaru udah besar ternyata Sukoharjo itu.
Saya makan di perempatan mau ke dalamnya Razaim, mau ke masjid, kalau asal masjid itu kan bersih itu ya, tapi ada keamanannya. Kemudian ada teman namanya Ambing gitu, namanya Ambing, ngobrol-ngobrol di situ. Itu keamanannya, habis itu ke pondok Yunus Ibrahim, ke aulanya itu ada pertemuan mau di situ. Saya besar ya ini. Berarti pondok situ selama 6 tahun berarti. Di Ma'ali, bukan? Enggak, bukan. Ya selama bisa. Selama saja gitu. Enggak sampai Nggak sampai pindah ke sini tapi. pindah itu. Ada keinginan gitu ke sana. Setelah S2 katanya di sana itu. Ada S2-nya sekarang. Iya, betul. Pak Baidowi, Prof Haris itu kan Pak Muhammad Ali ya. Ya kalau sudah berada di situ kayak seperti Prof Haris, Pak Baidowi, jangan diragukan lagi Pak kalau masalah usul fiqh sih. Usul fiqh ya. Usul fiqh. Karena fokusnya memang di Muhammad Ali usul fiqh. Usul fiqh. Jadi ketika beliau ditanyakan tentang usul fiqh, ya sambil merem mungkin bisa beliau Iya. Akhirnya di situ. Kalau di situ. Terus itu nampak belajar situ juga di Sukorejo tentang terus jalan berarti. Enggak Pak. Jadi Kak di Sukorejo itu ada Sanggar Seni Cermin. Nah, Sanggar Seni Cermin itu Kan gabungan laki-laki perempuan di situ kan? Enggak gabung Pak. Sekolahnya laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Jadi di Sanggar Seni Cermin itu saya mengenal sebuah seni dari Sanggar Seni Cermin itu. Nah, jadi Sanggar Seni Cermin itu di bawahan IKSAS, Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah. Jadi di Sanggar Seni Cermin itu kita diajari tentang menjadi deklamator itu seperti apa, menjadi penulis fiksi itu seperti apa. Banyaklah Pak pelatihan-pelatihan di Sanggar Seni Cermin itu. Dan juga setelah itu kalau melihat karir setelah di Sanggar Seni Cermin itu saya beralih ke teater lebah Pak. Nah di teater lebah itu di SMA Ibrahimi waktu itu. Oke. Jadi saya meniti karir di situ di jenjang organisasi sampai di tingkat sekretaris teater, sekretaris teater lebah pada waktu itu. Jadi di sana saya belajar tentang banyak hal tentang teater, khususnya tentang dunia penampilan kolosal, tentang tulis-menulis puisi. Ya sebetulnya sudah memang dari situ sudah mulai dilatih tentang teater. Nah juga pernah aktif di Babon Teater. Nah Babon Teater itu milik kedaerahan, milik Bondowoso. Pernah juga aktif di situ. Kalau melihat karir sih di organisasi itu Pak. Setelah beralih ke Jember, banyak mengikuti kegiatan kesenian termasuk hal yang istiqomah dilakukan sama Sarawung Sastra. Itu forum dari Bukan Padarungan ya? Sebetulnya collab. Pergelangan antara Sarawung Sastra. Sebetulnya Sarawung Sastra ini punya UNED Pak. Punya UNED yang memang collab dengan orang-orang di Pandalungan. Nah, yang menjadi tanda saya tanya sendiri bagi saya sampai sekarang ini Pak, di IAIN ini mana Pak? Saya masih ini Pak. Iya. Memang betul di sini ada komisi. Iya. Tapi sepertinya orang-orang di situ Kan ya teater kan ada UKM tentang itu ada. hanya komisi Pak, setahu saya. Setahu saya teater nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Saya malah miris Pak, orang-orang di IAIN termasuk salah satu karib saya Muzayyin yang memang sudah terkenal di mana-mana itu aktifnya di Sarawung Sastra. Oh iya, itu saya tahu yang penyanyi itu katanya. Iya, penyanyi itu. Saya mirisnya di situ Pak, kenapa orang-orang IAIN malah banyak di forum-forum luar. IAIN sendiri kemana gitu loh Pak. Ya saya mirisnya sampai sekarang di situ. Ya semoga syukur-syukur nanti di Fakultas Syariah khususnya bisa membuat teater itu Pak. Itu kebanggaan tersendiri jika memang itu bisa terwujud gitu loh. Betul. Tapi ini masalahnya, saya kenal Pendalungan itu Pak Joko. Pak Joko, Kemudian ada namanya Nando. Ada di Kenal. Facebook itu Pak. Nando, mahasiswa saya di UT waktu itu. Dia saya izin, saya nggak bisa masuk karena saya harus ke Bali kemana-mana jalan-jalan tuh Nando gitu kan. Iya Pak, saya jalan-jalan, ternyata saya di Pendalungan saya bagian tari Pak sama Ratna ya, perempuan itu dia suka jalan-jalan ke itu Pendalungan tadi karena dan dia beasiswa karena kesenian tadi itu. Masalahnya sekarang anak muda itu di daerah-daerah lain kurang fokus ke situ.
Padahal secara pariwisata loh, pariwisata itu kita itu kalau ada tamu luar negeri itu mereka suka tari. Tari. Terus terang ya, dalam konferensi internasional itu yang cari itu tari, teater, tari apa. Yang mana di daerah enggak ada. Contoh mungkin ada orang dari, kita ada international conference atau summer school itu, yang ditunjukkan seni ya, seni tarika, reoka ataupun tari Bali, kecak, kusida, maksud teater tadi itu juga ditunjukkan dan itu mahal. Saya waktu itu saya mikir murah ya, jalan kencak mungkin di Lumajang, nah mudah-mudahan belum ke situ. Saya pikir murah, ternyata wow gitu. Ya sebetulnya itu juga Pak. Kenapa ya Padepokan yang Bapak tanyakan itu ada sebetulnya ingin mengajak ke wilayah situ sih Pak. Jadi atas kesadaran bersama ingin mengajak ke wilayah situ memang. Jadi memang sudah ada kesadaran tentang itu Pak, karena itu salah satu budaya di Indonesia yang menjadi daya jual ke tingkat internasional, tetapi oleh kita sendiri khususnya anak muda seringkali itu dilupakan. Saya potong. Itu Mas Haris ya kerjasama dengan Pemkab Bondowoso. Nah itu masih ada rencana Pak, ada rencana ke situ untuk langsung kerjasama. Kita punya apa gitu loh Pak, kita belum ada hal yang ditawarkan, tiba-tiba kita mengajukan kerjasama. Bentuknya apa Mas Haris itu? Nanti bentuk ke teater. Hari ini bentuknya apa hari ini bentuknya? Padepokan itu Pak. Padepokan bentuknya apa? Yayasan kah atau bentuknya itu perkumpulan atau CV? Komunitas. Komunitas? Gitu. Ada aktanya? Belum ada Pak, karena masih baru, memang tempatnya baru rangkum selesai. Bagus loh tempatnya itu, saya seni sekali, ada dari apa? Dari bambu, dari apa? Mungkin Bapak ingin main-main. Next time insya Allah mampir. Kalau saya ke Bondowoso tapi nggak sempat ke jalan-jalan ke arak-arak, kemudian ke Besuki, nggak sampai ke situ. Bisa lah Pak, nanti tempat bisa main-main ke tempat itu Pak. Insya Allah nanti agendakan kan. Dan itu kan konteksnya kayak Pandolongan tuh gini sama Pemkab Jember, Pak Joko. Kemudian kalau beberapa daerah saya kenal tari itu di Kaksaan, Pak saya tahu tari biasa dia tuh fokus pada tari yang ada di Kaksaan dia ciptakan. Dan kemudian setiap Agustus tuh mereka ada lomba tari, lomba fashion, yang dia sebagai juri, karena kalau dia cerita sama saya beliaunya itu, kalau gini Pak Bas, anak muda-muda nggak akan tahu, apalagi anak kecil-kecil. Apakah arahnya Mas Haris juga akan seperti itu? Arahnya nanti akan ke sana Pak. Ya menghidupkan, memang fokusnya tujuannya menghidupkan budaya di Bondowoso. Semua budaya yang di Bondowoso nanti kita akan hidupkan. Kalau perihal kegiatan di Padepokan itu yang sekarang memang sudah konsisten selalu mengadakan itu kayak fokus di hadrah, budaya di hadrah Mas. Cuman nanti ke depan sambil lalu kita berjalan menikmati prosesnya itu, kita akan semua budaya Pak, termasuk kalau yang Bondowoso kan yang sangat terkenal dengan barong, macan-macan itu. Macan barong. Macan barong. Jadi itu ada teman-teman saya yang bagian tari itu ada. Ada Pak. Teman-teman saya di wilayah itu ada. Cuman yang masih sekarang dalam tahap pencarian itu di wilayah kayak Kelenang gitu loh Pak. Apa itu Kelenang? Kotekan masa dulu. Oh oke, paham. Itu. Ada itu. Sebetulnya kan kalau kayak macan itu memang pas ditampilkan, tari macan barong itu pas ditampilkan dengan kelainan seperti itu Pak. Nah sampai sekarang kita masih dalam tahap pencarian, mengumpulkan orang-orang khususnya anak muda yang memang faknya di situ Pak. Siap. Kalau ke depan ya rencana ketika memang sudah istiqomah, kita akan mengajukan kayak seperti ke Dinas Pariwisata. Bondowoso punya ini loh Pak. Nah kalau kita melihat Serawung Sastra dan Pandalungan itu memang hampir setiap bulannya itu mengadakan kegiatan yang memang langsung disupport oleh kalau yang saya tahu sih Pak, disupport oleh dinas perpustakaan. Iya. Disupport oleh itu. Jadi ini yang kurang di Bondowoso ini. Konteksnya Bondowoso hari ini beralih dari konteks daerah yang penghasil kopi, mereka beralih ke pariwisata kalau nggak salah. Maka kemudian saya jalan-jalan Bondowoso itu arak-arak bagus loh, itu kalah piket dong. Bagus jalan Bondowoso, benar ke situ Bondowoso jalan bagus. Kemudian saya ke sampel. Sampel saya sudah berapa kali rusak mau ke situ. Saya hari ini katanya diperbarui termasuk ke Kawah Purung.
Dan itu kemudian kontesnya kan emang cantik, di akhirnya tidak ada masuk pemandian air panas, air terjun itu kan kontesnya wisatawan banyak hadir di situ, Gitu. hadir di situ. Dan kemudian turis asing juga banyak ke situ. Tapi mereka beranggapan Kawah Wurung, Kawah Ijen, sorry ya, sorry itu sih gitu. Mereka beranggap ini Banyuwangi gitu. Padahal itu wilayah Bondowoso. Nah, itu yang kontroversi sampai sekarang. Cuman memang sudah ada pengakuan ini Pak dari Banyuwangi. Sudah ada pengakuan kalau Kawah Ijennya. Iya, Kawah Ijen. Kawah Ijen punya Banyuwangi. Tapi di jalur mendakinya itu punya Bondowoso. Iya. Jadi tapi tiketnya masuknya itu Banyuwangi apa Bondowoso? Itu Bondowoso apa Banyuwangi ya Pak? Tiket masuk, bro. Oh ya, saya udah 2-3 tahun yang lalu kayaknya lupa. 2 kali ke sana, tapi udah berapa tahun yang lalu. Besar loh itu. Saya 1 kali naik ke Kawah Ijen tuh berapa? Ada orang turis banyak ya. Kita kasih, saya jam 1 udah siap itu. 2 jam 3 jam jalan, dan itu kita kasih berapa nih? 10.000 atau 20.000 per orang loh itu. 15 kayaknya. 15 ya sekarang. Itu dikali aja berapa orang, dan itu wah besar loh itu masukannya. Ditambah orang-orang yang ini Pak, pakai alat itu yang naik ke atas itu, betul. Tapi konteksnya kan hari ini pariwisata dengan seni kan harus terus berjalanan seperti itu. Oke, harus Pak, karena ketika kita melihat pariwisata kan tidak semua pariwisata itu tentang alam. Iya. Bisa tentang kuliner, bisa betul. Tentang budaya, bisa tentang batik. Bisa tentang pokoknya harus ada memiliki daya jual dari suatu daerah, sehingga pariwisata nanti tidak hanya fokus kepada alam yang ditawarkan. Siap. Dan ketika budaya ini kita hidup, otomatis kita kan tetap mensejahterakan, melestarikan budaya-budaya yang memang sudah ada. Itu yang menjadi daya jual bagi daerah tersebut. Jadi fokusnya nanti memang ketika memang suatu daerah beralih ke pariwisata khususnya, maka seperti Bondowoso harus menyiapkan dan menyupport segala hal yang terkait tentang budaya, tentang kuliner dan lain semacamnya. Bukan hanya fokus di wilayah alam seperti itu. Tapi pandemi ini kan banyak wisata mati loh. Pandemi corona ini kan banyak wisata tuh dimpangan, Saris. Banyak yang pegiat wisata, pegiat seni itu yang paling berdampak sekali itu seni. Gara-gara COVID ini paling berdampak itu seni, karena mereka mau kembali lagi itu susah. Kenapa susah? Contoh, orang mau berkerumun nggak boleh, orang mau datang nggak boleh. Mereka itu kemudian buat karya seni itu susah, kemudian mau bangkit lagi itu susah. Maka kemudian ada namanya konser digital, kemudian ada konser digital. Ada. Kemudian di Kawah Wurung sana atau di Bondowoso berdampak juga nggak? Kan sepi. Semeru aja mati gitu loh. Iya. Kalau kemarin sih melihat pandemi itu Pak, ya memang semua sektor terkena Pak. Cuman untuk Bondowoso sendiri ke wilayah itu mungkin ke pemerintah saja mungkin Pak. Iya. Ke pemerintah saja yang berdampak, karena memang harus beberapa aktivitas harus diberhentikan. Tetapi bagi kayak seperti orang-orang petani, orang-orang bawah lah Pak, pekerja kecil, hal semacam itu, karena di Bondowoso lebih banyak tani. Siap. Sedangkan tani bisa kerja setiap hari tetap Pak. Iya. Karena malah bagus dengan berjemur kan. Iya. Jadi sebetulnya kalau ke wilayah situ, pandemi itu bagi masyarakat Bondowoso berdampaknya bagi orang-orang menengah ke atas mungkin Pak. Tapi bagi orang menengah ke bawah, mereka tetap bisa bersyukur karena bisa melakukan aktivitasnya setiap hari. Betul. Ke wilayah itu. Kalau ke wilayah para seniman sendiri, banyak seniman sekarang termasuk Agus Nur dari Yogyakarta itu Pak. Iya. Beliau itu pengarang buku, memang juga ahli di bidang teater, yang sekarang lebih banyak menghasilkan buku dari pandemi ini Pak. Sorry, kalau yang Mas Haris, perkumpulan Mas Haris itu sudah ada karya? Banyak karya di wilayah lukisan. Lukisan, oke. Lukisan ke digital sih belum. Digital masih belum Pak. Memang mungkin ada puisi mungkin dibacakan, kayak ada musik dibacakan dan share via Instagram, share via aplikasi lain, itu kan banyak mungkin menyentuh masyarakat juga. Masih dalam tahap. YouTube sudah ada Pak. YouTube sudah ada. Jadi kemarin di Awangan Sastra kemarin memang semua video akan kami upload di YouTube Padepokan Kalijogo. Sudah memang dicanangkan ke wilayah situ Pak. Jadi kita nanti juga akan menyampaikan syair-syair kebaikan juga di situ nanti. Jadi kita berjuang tidak hanya berjuang di langsung secara nyata,
tetapi juga kita berjuang di wilayah sosial media. Karena kita ketahui dampak dari sosial media itu memang sekarang sangat luar biasa. Orang melihat saja, misal membuat caption lah, caption kuites. Kalau kuitesnya nanti malah cenderung membuat hal yang kontroversi, Iya. maka orang itu kontroversi dengan kuites itu. Maka kenapa saya sendiri juga khususnya dan teman-teman di Padepokan lebih kepada kuites-kuites semacam itu, karena hal semacam itu kadang di screenshot dijadikan status itu terus mengalir. Nah, kalau kita selalu pesankan pesan-pesan positif di dalamnya, di dalam kuites itu, maka sudah berapa banyak ketika kita misal cocok ke satu orang, sudah berapa banyak kebaikan yang kita tebarkan melalui kuites singkat itu, Pak. Iya. Maka kita lebih ke sana nanti. Ya juga tidak melupakan YouTube untuk konten-konten. Iya, saya nyadari juga banyak quote-quote yang Mas Haris keluarkan khususnya di WA ya. Iya, di WA. Itu. Tapi sorry, saya masuk ke tulisan Mas Haris di Blogspot ini. Ini kayaknya aneh ya, apa namanya? Arahnya ke politik hukum juga ke tata negara. Iya, ada satu karya, Pak, yang memang Satu kali ini kita bahas termasuk RUU HIP, BBIP. Ini mulai kontroversi ya. Ini lama ini yang atas. RUU HIP Mas Haris kalau nggak salah. Menuai kontroversi. Apa ada seninya di RUU Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang hari ini berubah RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila? ada seni gimana maksudnya, Pak? Ini kan orang seni kok nulis ini, apa karena ini ada seni, apa karena ada apa namanya konteksnya itu kegundahan dalam hati? Oh, kalau lebih situ karena melihat ini, Pak, tidak melepas saya sendiri ya orang hukum gitu loh, hukum, dan memang konteksnya saya juga harus paling tidak menguasai tentang hukum gitu loh, Pak. Oke, Hamid Tata Mimi. Dari situ saya melahirkan sebuah karya yang mungkin bisa kita sharing lewat karya itu, lewat tulisan blog saya itu. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing di situ, Pak. Makanya judulnya saya buat apakah RUU HIP itu menuai kontroversi. Oke, hari ini saya langsung ya, kayak ini sudah ada beberapa hal yang berpendapat. Saya bahas masalah pemakzulan aja. Pemakzulan. Saya bahas pemakzulan Bupati Jember aja. Oke. Itu kegundahan hati Mas Haris, perspektif Mas Haris ya, itu bagaimana? Bagi saya sendiri kan seperti ini, Pak. Saya termasuk tipikal orang yang tidak suka untuk beri pemahaman, intinya orang yang tidak suka tentang doktrinan. Ya. Jadi saya sendiri ketika didoktrin harus seperti ini, pasti saya akan menolak, Pak. Baik dengan secara halus ataupun dengan terang-terangan saya katakan, pasti akan menolak. Tetapi ketika saya memang atas kesadaran saya sendiri, maka saya akan melakukan itu. Meskipun bagi orang lain kadang hal itu buruk. Oke. Maka ketika melihat konteks pemakzulan, saya sangat sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Bu Faidah tentang beliau ingin berangkat sendiri di pilkada tahun ini, independen. Nah, maka hal itu sangat saya support, karena melihat ketika berangkat sendiri maka oknum-oknum politik yang ingin mendapatkan untung dari wilayah itu akan banyak kemungkinan tidak akan mendapatkan hasil itu, Pak. Maka independen bagi saya hal langkah yang paling bagus. Seperti kalau dalam cinta katanya sih, Pak ya. Kalau dalam cinta ya ketika kita memang cinta, maka diri kita memang sudah dengan orang lain itu, maka tidak ada orang lain. Kita hanya fokus kepada si cinta kita. Jadi orang lain mau berkoar-koar seperti apa, mau menghancurkan kita, ya orang lain itu akan sirna dengan sendirinya. Sama ketika ingin Bu Faidah semisal atas berangkatnya itu atas dasar cinta kepada daerah Jember hingga berangkat secara independen, maka atas dasar cinta itu otomatis cinta yang akan melindungi Bu Faidah. Karena otomatis saya yakini sampai sekarang Bu Faidah berangkat sendiri di Pilkada Jember atas dasar cintanya kepada Jember dan untuk memperbaiki daerah Jember. Maka ketika dasarnya cinta, maka orang-orang yang ingin menghancurkan Bu Faidah, ya mereka akan sirna dengan sendirinya. Dan Bu Faidah dengan cintanya, berangkat cintanya ke Jember itu atas dasar cintanya secara independen, maka Bu Faidah tidak akan
menyeleneh tindakannya, segalanya tidak akan melenceng dan akan menimbulkan kerugian kepada Jember. Itu tidak akan, karena dasarnya sudah cinta. Ketika kita memang atas dasar cinta berangkat, maka segalanya lah yang kita akan lakukan karena dasarnya adalah cinta. Maka saya melihat Bu Faidah itu berangkat ketika seperti itu memang banyak kontroversi, banyak gangguan, banyak tantangan, banyak hambatan. Tetapi saya yakin ketika Bu Faidah berangkatnya memang atas dasar cinta kepada Jember, khususnya untuk memperbaiki Jember, maka saya yakini cinta itu yang akan membesarkan Bu Faidah. Karena sampai sekarang saya masih meyakini bahwa dengan ketekunan, maka ketekunan itu akan membesarkan kita. Merujuk kepada al-istiqomatu al-inul karom, maka ketika seseorang itu sudah istiqomah melakukan itu atas dasar hal itu, maka keistiqomahan itu sendiri yang akan membuat orang itu besar. Maka sampai sekarang langkah Bu Faidah bagi saya langkah yang paling tepat. Meskipun banyak tantangan hambatan, tapi saya yakini Bu Faidah akan besar nantinya dengan berangkat independen itu. Bukan. Kan konteks partai politik itu kan anak kandung dari demokrasi. Bukankah dengan independen itu Bu Faidah tidak percaya pada partai politik? Ini ketika berpertanyaan seperti itu saya sendiri tidak bisa menjawabnya ya Pak ya. Ya. Karena konteksnya apakah Bu Faidah tidak percaya parpol? Yang jelas jawaban itu yang tahu hanya Bu Faidah. Okay. Kalau saya sendiri ya sebagai penikmat dari kejadian-kejadian politik sekarang, saya tidak mengatakan begitu. Yang jelas Bu Faidah memiliki alasan tersendiri kenapa beliau akhirnya memilih independen. Yang jelas tujuannya tidak buruk, pasti baik. Okay. Untuk memperbaiki Jember. Next time, kira-kira kalau kita lihat sistem pemakzulan, kalau saya baca-baca pemakzulan di pasal 80 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu hak politik yang dipunyai oleh DPRD, hak angket, kemudian hak interpelasi, dan juga hak menyatakan pendapat di sini. Hak menyatakan pendapat. Konteksnya hal tersebut memang oleh DPRD sebagai politik. Kira-kira langkah DPRD tepat atau enggak menurut Mas Haris? Dengan cara pemakzulan tadi, tepat atau tidak? Untuk langkah DPR pemakzulan itu saya kira ya kalau melihat di undang-undang kan hal itu memang tidak ada larangan lah ya Pak. Tidak ada larangan. Jadi ketika melihat seperti itu maka ya fan-fan saja DPR tidak setuju terhadap langkah legislatif, langkah eksekutif. Maka dirinya DPR, karena tugas dari ini kan saling sama-sama mengcover, yang legislatif mengcover eksekutif, yang eksekutif check and balance, di dalamnya check and balance. Maka ketika melihat ketidakcocokan dilihat dari undang-undang, legislatif DPR dirinya ya bisa saja menyampaikan pendapat seperti itu. Maka langkah yang dilakukan DPR kemarin saya kira memang sudah pas seperti itu. Cuman untuk keputusan hukumnya ketika sudah memang nanti ditetapkan oleh Mahkamah Agung, ya harus legowo dari DPR. Jangan ada dendam yang tidak berkesudahan di situ. Ketika memang sudah langkah hukum dilakukan pemakzulan tadi ke MA menyatakan ditolak, maka DPR harus legowo menerima. Karena itu sudah hukum yang memang menetapkan. Jangan sampai ketika memang sudah diajukan tadi ke MA pemakzulan itu sama MA ditolak lalu DPR membuat aksi yang besar-besaran lagi. Nah, langkah kedua ini yang bagi saya menuai tanda tanya, apa tujuannya? Kalau memang langkah awal sudah selesai dan sudah ditetapkan, saya kira tidak perlu lah Pak, tidak perlu untuk kita melakukan tindakan-tindakan berikutnya karena itu sudah keputusan dari MA. Nah, kecuali nanti yang dilakukan adalah banding semisal. Nggak ada banding, itu final dan banding tuh. Kalau putusan MA final sudah dan mengikat itu masalahnya. Ya makanya nanti kalau DPR masih melakukan tindakan-tindakan yang membuat kontroversi lagi, maka yang saya pertanyakan DPR seperti apa? Kalau lihat masyarakat itu ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya. Kalau kalangan bawah mereka sebenarnya
derek kerso gitu. Kadang-kala orang-orang demo itu, sorry ya, ada orang demo, kadang-kala saya tanya, ada apa? Tak oneng lah. Nah, situasinya apa gitu. Waktu itu ada di Kabupaten Lumajang gitu. Kamu demo apa? Tak oneng Kak. Makanya juga Pak saya sependapat, ya mohon maaf lah ya Pak. Saya sendiri sampai sekarang masih belum ikut demo. Karena untuk apa itu gitu. Saya sampai sekarang belum menemukan titik apa sih gunanya demo sekarang. Bukan dulu sih Pak, kalau dulu mungkin oke lah. Betul, kalau sekarang gunanya demo apa? Kalau hanya ingin mengangkat namanya ya jangan di demo lah. Cari langkah-langkah yang cukup cerdas lah, kayak menulis, di pendidikan, di akademisi, di perlombaan. Carilah pamer nama di situ lah, jangan di demo. Ya apa? Ini pemikiran mahasiswa, kadang saya memang masih ini Pak. Ya mohon maaf. Iya. Ya apa? Ditanya demo nggak tahu. Bahkan di beberapa forum Pak, saya tanyakan teman-teman beberapa aktivis, apa sih tujuannya demo? Bla 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 bla. Ketika saya sekat, jangan-jangan kalian tujuannya hanya untuk perut. Mereka diam Pak. Nah ini yang makanya sampai sekarang saya sendiri masih belum terjun ke demo itu Pak. Selama jadi mahasiswa saya selalu menolak. Oke, berarti tentang mahasiswa kita tunggu putusan MA di sini ya, putusan MA. Walaupun sebenarnya saya tanya orang-orang bawah, tak nih Mas. Ya kalau bukan orang-orang politik yang bergerak siapa lagi Pak? Orang bawah kan hanya menjalani. Orang bawah kan sifatnya Pak, apalagi kayak petani. Ya mereka yang penting taninya jalan, sudah tidak mau ikut ke sana Pak. Maka bagi saya sendiri, orang yang paling tentram, paling nyaman hidupnya adalah petani. Tapi saya itu kalau lihat kasusnya Pak SBY tahun 2004 dengan Bu Megawati, kan itu Pak SBY ceritanya yang kita dapat adalah Pak SBY diturunkan dari Menko Polhukam. Menko Polhukam kemudian 2003 Pak SBY membuat Partai Demokrat, dan kemudian Partai Demokrat mengajukan diri pada pemilihan umum serentak, pemilihan umum yang mana dipilih langsung oleh rakyat. Pada waktu itu yang pertama Pak SBY gandeng Pak JK Yusuf Kala. Masyarakat kemudian ada cenderung kasihan nih, kasihan. Ternyata ada unsur kasihan juga. Unsur kasihan itu kadang-kala cara politik agar kita itu dipilih. Kasihan nih orang gitu. Kadang contoh adalah gini. Ada kepala desa itu nyalon 1, 2, 3 gagal. Keempat dia nyoba. Orang-orang kan kasihan nih, dia nyebal 3 kali gagal terus kita pilih lah gitu berarti. Bisa itu kan cara politik ya, cara agar orang itu untuk, kan kita yang milih hari ini kan rakyat melihat wah kasihan nih gitu. Ada nggak kira-kira diuntungkan gara-gara seperti itu? Kalau kalah menang kan kita lihat gerak politiknya, kan kita lihat bisa jadi gara-gara ini bupati sekarang diuntungkan. Kalau melihat keuntungan bagi masyarakat, pasti sih Pak, pasti. Karena ketika hati kita berbicara, nurani hati, bukan orang politis. Iya. Karena setiap orang langkahnya tidak selalu politis, yang memang selalu ada nuraninya yang berkata. Saya meyakini Bupati Jember akan menang, karena melihat ini ya Pak, melihat kejadian di Bondowoso. Sorry ya, kita bukan orang politik. Kita cuma menganalisa aja. Saya garis bawahi, saya bukan orang politik. Takutnya ditanggapi orang politik gitu. Next. Ketika melihat di Bondowoso kemarin Pak, di Bondowoso ketika melihat Kiai Salwa Arifin dan wakilnya Pak Irwan, Kiai Salwa Arifin memang notabene beliau kiai dan tidak selalu geraknya selalu mencari pamor di politik, tidak. Nah maka kata-kata orang desa itu Pak, ya daripada tak oleh apa anu kiai oleh berkata. Nah jangan-jangan nanti di Jember juga ada timbul seperti itu, daripada tak oleh apa nyamanan rok Bu Faidah lebihnya oleh Nahdlatul Bari. Jangan-jangan kan sudah banyak bantuan-bantuan yang diberikan oleh Bu Faidah. Ya meskipun kalau kita lihat di itu pemerintah, ya bukan uangnya Bu Faidah. Iya bukan. Ya jangan-jangan dari situ timbul perspektif seperti itu di masyarakat. Ya mungkin Pak Basuki yang lebih paham selaku dosen. Sampai di kontak saya dikasih nama
dosen Basuki komunikasi politik. Ya karena ini yang saya seru dengan jenengan Pak. Jadi sampai ke mahasiswanya itu menerapkan hal yang memang nggak ada batasan. Artinya saya memang dosen, tapi di luar kelas ya sudahlah fair. Yang nampak dari Pak Basuki ke teman-teman seperti itu Pak. Itu yang membuat kagum, salah satunya saya gitu. Tapi sorry, nilainya kemarin saya sorry masalah nilai Pak, saya masih sekarang gini Pak. Saya kadang mahasiswa komplain masalah nilai, ya keberkatannya gimana gitu Pak. Iya. Sampai sekarang saya meskipun dapat D, dapat E, ya sudahlah Pak, nggak apa-apa. Jujur saya sendiri pernah dapat D, pernah dapat C Pak. Ya itu mungkin nilai saya. Iya. Ya sudah, itu mungkin keberkahannya ada di situ, karena yang saya sampai sekarang itu kerja ya keberkahan lah Pak. Betul. Waktu itu kami menilai, kok ini jawaban sama semua nih. Cuma ganti nama gitu. Tapi saya tidak akan jatuhkan karena saya sadar juga I know the quality gitu. I know the quality. Maka kemudian ada kontak-kontak, ya ayo udah ujian ulang, kita tes lesson tak gitu. Ada yang begitu. Oke, next kembali ke komunikasi politika. Kalau kita bicara komunikasi, saya itu cenderung suka pada Obama. Obama itu datang ke Indonesia, tanya, wah mudik nih gitu kan. Wah mudik, saya suka bakso itu kan gaya komunikasi politik. Maka kemudian waktu kemarin seminar dengan KPU di sini, saya bertanya, apakah dengan adanya pandemi ini menguntungkan incumbent? Karena memang sebagai satuan gugus tugas COVID, mereka kan datang, mereka itu siapapun itu yang jadi incumbent, mereka terlihat terus sebagai yang terdepan untuk penanganan COVID ini. Secara komunikasi kan dilihat masyarakat peduli. Intinya peduli pada masyarakat, dan itu kemudian hitung-hitungan saya kemudian apakah gara-gara ini diuntungkan incumbent yang akan jadi. Sempat saya bertanya seperti itu. Maka kemudian karena secara hitung-hitungan matematis wajah ini seperti itu. Walaupun ada yang disebutkan money politik, tapi cost politik gara-gara ini kan dia cost politik, ibaratnya saya ingin nyalon DPR nih gitu, saya datang ke rumah masyarakat, saya kasih, kan cost politik saya, tabungan saya nyalon deh, aman sudah. Baik pilkades, kemudian lain gitu kan. Tapi kalau pas iming-imingnya selalu uang kayak gitu, nanti di masyarakat itu timbul masyarakat udah dewasa. Pemahaman gini loh. Makanya kalau memang mau mencalonkan ya tunjukkan dulu lah Pak. Tunjukkan mana langkahnya, apa buktinya. Tidak selalu dengan uang, karena kalau nanti dengan uang ujung-ujungnya ya korupsi. Betul. Ya di situ saya sempat menulis ya Pak, ada beberapa tulisan yang pernah saya ikut juga lomba, termasuk puisi juga. Ada beberapa puisi yang keresahannya lahir dari kayak gitu Pak, tingkah laku masyarakat, korupsi. Ada beberapa sebagian seperti itu. Apa inti dari puisi tersebut? Ya keresahan itu lahir kan dari keadaan, keadaan di politik ketika sampai sekarang. Dulu sih Pak ya, puisinya diciptakan dulu ketika duduk di bangku SMA. Apa kabar Indonesia? Jadi tajuknya di awal itu begitu, apa kabar Indonesia? Apakah kabarmu masih baik-baik saja? Apakah kamu tidak terpengaruh oleh tingkah laku penguasa ketika melihat penguasanya tadi melakukan ketika ingin mencalonkan, yang dia tawarkan, yang dia berikan adalah uang, bukan bentuk nyata. Nah nanti yang timbul dari masyarakat itu ya uang. Maka demokrasi yang akan terkesan oleh masyarakat adalah uang, bukan memang untuk memajukan dan memperbaiki suatu daerah. Nah ketika kita melihat berangkatnya awal dari uang, yang uang ini kita masih belum tahu. Ada kos politik memang, tapi apakah kos politik itu cukup untuk biaya kampanye seperti itu? Saya kira melihat kebabanannya masyarakat tidak akan cukup. Maka bisa saja yang calon ini nanti mencari uang pinjaman lagi misal kasarnya. Nah, nanti ketika memang ditakdirkan jadi, gajinya nggak nuntut untuk memenuhi hutang yang sudah ada.
maka proyek-proyek lah diambil sedikit demi sedikit. Besar kemungkinan kan begitu, Pak. Betul. Jadi dalam puisi saya waktu itu ya, apa kabar Indonesia? Hmm. Tajuknya seperti itu. Kalau kita lihat sebenarnya kalau ke depan tuh yang dilihat adalah kemampuan sih, meritokrasi untuk membuat perubahan kayaknya. Karena banyak hari ini anak-anak muda yang mereka itu memang mereka itu punya keahlian bidang itu dan kemudian mereka muncul. Ada sih memang dinasti politik ya, tapi dinasti politik yang mana di undang-undang diperbolehkan, namun kalau anak nggak bisa, bapaknya bisa, anak nggak bisa, nggak punya kualitas sama dengan bapaknya juga susah. Karena hari ini juga harus diimbangi dengan kemampuan. Maka banyak orang itu yang susah itu adalah menurunkan bakat dari bapak ke anak itu sangat susah. Keampuhan doa, kepintaran, keahlian bicara sangat mudah. Sulit mas, sulit. Banyak kiai kemudian menyekolah anaknya tinggi-tinggi. Agar apa? Agar punya kualitas sama dengan ayahnya. Maka kemudian tidak kemungkinan manakala ayahnya wafat, sedo turun ke anaknya, pondok pecah-pecah kemudian. Karena tidak punya kualitas seperti almarhumnya. Itu saya rasa pemimpin pun sama, kiai pun sama. Saya mungkin saya dengan bapak saya juga berbeda juga. Itu yang menurunkan bakat itu memang nggak mudah mas Aris. Kalau jenengan sendiri gimana, Pak? Bapak dulu Bapak ahli, ahli kuat hukum. bukan tani bapak saya. Oh. Dia kuat duduk berjam-jam kuat, wiritan berjam-jam kuat. Kayaknya menghasilkan Bapak Basuki sekarang. Tapi saya bisa turun bisa ngikuti bapak berjam-jam duduk kuat. Tapi ada hajat ya, ada hajat. Kalau nggak ada hajat susah. ada hajat karena kebutuhan ada keresahan masyarakat kemudian doa silahkan tak bisa doa. Saya teringat waktu itu Umar bin Khattab itu ceritanya waktu itu ada salah satu benteng Romawi yang dikuasai oleh orang Romawi, diputar-putar nggak bisa berhasil selama 3 tahun. Kemudian Umar bin Khattab menyuruh sahabat siapa itu, ya Bizahid atau siapa saya lupa, untuk ke situ. Kemudian dia riadoh duduk gitu, dia gabung kan, nanti malam benteng kita kuasai. Sahabat situ kita udah 3 tahun nih di sini nggak bisa menguasai itu. Kok bisa? Waktu saya diam meditasi itu, Kanjeng Nabi hadir dan Kanjeng Nabi masuk dengan saya ke benteng itu. Insya Allah nanti malam kita kuasai katanya. Dan kemudian di situ adalah jarak berapa jam kemudian ada seorang jenderal di dalam benteng Romawi tersebut mendatangi sahabat tadi. Saya mengaku diri saya sebagai orang Islam. Apa bukti kamu seorang Islam? Saya syahadat. Sekarang kamu apa? Nanti malam jam 12 malam benteng saya bukakan dan kamu bisa menguasai benteng tersebut. Betul itu. Maka kemudian jam 12 malam para sahabat itu memutari benteng tersebut dengan Allahu Akbar. Jenderal tadi membukakan pintu tadi dan kemudian benteng tadi dikuasai oleh kaum muslimin pada waktu itu. Maka kemudian saya jawab adalah kekuatan batin bagaimanapun harus kuat. Seperti mungkin ziarah, doa, bagi wiritan saya lihat. Tapi ya gitu kualitas sih. Kemarin teman-teman saya Basuki berdoa ini kok nggak hasil ya gitu. Berapa jam kamu duduk? 1/2 jam. Kurang. Wiritan tuh kalau 2 jam 3 jam kurang kamu wiritan. Malam berapa jam? Segini kok ngapain kamu melek malam? Buka HP aku nggak bisa. Harus ini persepsi saya memang ada kekuatan di situ. Kata pintar boleh, tapi nasib itu bukan dengan ijazah. Nasib di tangan Tuhan riadoh. Nasib bukan tak selalu sama dengan nasib. Iya, nasib tak selalu sama dengan nasib. Maka banyak orang-orang biasa jadi orang besar. Ini karena nasib. Pak Jokowi itu mas nasib. Nasib nggak ada nasib. Riadohnya kuat dari dulu. Maka kemudian waktu itu saya diberitahu kiai saya, kiai siapa? Kiai Kanjeng Rama Latif di Kediri. Ijazah tinggal ijazah, itu cuma segala kertas. Nasibmu bukan karena ijazah, kami karena kodok kotar Gusti Allah. Kodok kotar Gusti Allah itu adalah karena riadoh tadi. Maka kemudian jangan bangga karena ijazah, riadoh lah itu. Maka kemudian saya sadari, kemudian ya saya coba. Pertama 1 hari 2 hari, 1 tahun 2 tahun hasil. Ternyata kadang Gusti Allah membuka itu ada mas Aris, ada jalan. Berarti emang ini jalannya. Saya rasa ya ini jalannya. Banyak orang-orang besar tuh jadi bupati dan lain. Lihat
Kepala desa tuh ya kedukun lah. Tapi kalau saya kedukun kita bisa apapun itu kayak saya bilang tadi, dalam bidang tasawuf memang harus banyak wiritan, banyak yang mendekatkan diri, masalah sebenarnya seperti itu. Ke politik pun sama, orang hukum juga harus ke situ. Kalau situ capek banget. Teman-teman saya sidang itu banyak sini sakit. Saya jadi mediator sakit sih, karena memang diserang apa konteksnya itu. Dalam bidang batin tuh ada serangan batin, terang sendiri. Tapi konteksnya orang besar tuh banyak orang besar tuh karena ahli atau Pak Soeharto, Pak Karno, Gus Dur, Mega, karena memang dia punya kuat di bidang itu. Anak muda hari ini jarang dalam lemah di bidang itu. Maka kemudian jadi bupati sadar mati. Bukan bermaksud saya untuk nakut-nakutin enggak, tapi ini ada dunia yang mana memang harus kita tekuni, ibaratnya di sisi lainnya. Sisi lain yang kita punya apa namanya? Kita punya karya, tapi karya tadi harus didoain, diredoin, hingga karya tadi itu karya bisa berarti diri kita, anak kita ataupun produk kita itu kualitas yang bagus. Dan itu ada. Orang besar-besar punya itu semua. Dan anak muda hari ini mereka gunakan, maka kuat di logika tapi kemudian di batin lemah. Maka kemudian banyak orang biasa-biasa itu jadi. Saya pun geleng-geleng banyak orang biasa-biasa jadi karena kuat di doa tadi itu. Biasa-biasa. Saya taunya teman-teman saya enggak pinter, enggak apa itu jadi. Kuat di bidang itu. Mungkin dari orang tuanya. Kalau orang tuanya kan dia tanpa riado. Kalau dari orang tuanya, karena yang riado orang tuanya. Gus Nur itu dari bapaknya, kalau Gus Nur. Gus Ali itu bapaknya karena dia mantu dari kiai. Tapi banyak juga yang dia itu mariada dari kecil itu. Jadi jalannya lurus saja. Kaya itu juga, bisa kaya, bisa pinter, bisa ampuh. Lihat dong itu. Saya ada tuh di desa saya enggak pinter, orang biasa kaya. Ternyata enggak. Malamnya enggak tidur. Aku enggak tidur. Saya baru tahu malam enggak pernah tidur di. Saya malam jam 12 sampai subuh enggak pernah tidur. Berapa kuat? Oh, ya Allah gitu. Calon kepala daerah pun sama. Calon kepala desa pun sama. Orang pintar-pintar pun sama ternyata. Oh gitu ya. Nah itu yang buat akhir-akhir ini Pak. Sebetulnya sejak keluar dari pesantren ada keresahan tersendiri di wilayah itu Pak. Karena melihat teman-teman di lingkup kampus maupun di luar kampus di forum-forum kita diskusi. Nah yang didahulukan memang oke, saya akui dia pintar. Tapi kadang tingkah lakunya untuk menjatuhkan itu salah. Iya. Ya mohon maaf, langsung spontanitas. Padahal kalau kita memang tidak sependapat dalam arti pemikiran, ya kita serang dengan pemahaman. Iya. Tidak diserang orang. Tidak pribadi, nggak boleh. Nah, di sini kan kurangnya ini Pak yang membuat keresahan saya. Termasuk ketika saya mendalami teman-teman yang seperti itu tingkah lakunya sepertinya brutal atau tingkah lakunya sepertinya melenceng dari akhlak. Nah saya lihat ibadahnya seperti ini. Nah maka dari situ Pak sebetulnya kenapa kok nggak menciptakan pemahaman seperti itu kepada para mahasiswa. Jadi ya memang ada beberapa dosen yang memberi pemahaman tentang itu, tentang kehidupan, tentang ini. Padahal hal yang paling masuk mungkin Pak nanti kepada teman-teman itu ketika kita ngasih teman-teman dulu mahasiswa, kita selingi dengan cerita, maka mereka terhegemoni gitu, terhegemoni dengan hal-hal semacam itu. Maka saya kadang kalau berada di posisi diskusi, posisi dengan teman-teman, yang saya munculkan tidak selalu tentang pembahasan seperti itu. Banyak ketika selesai kita membahas, kita bicara ya tentang hidup, tentang akhirat. Maka pemahaman-pemahaman seperti itu ketika kita tuangkan kepada teman-teman yang lain, otomatis ya hal kecil sih Pak, hal kecil tapi kan dampaknya ya luar biasa gitu loh, bisa mengubah kehidupan seseorang. Bahkan tidak jarang orang-orang yang dulunya memiliki masa kelam ketika dibumbui cerita-cerita, mereka terhegemoni dengan tersendiri. Maka harapan saya kadang punya harapan dalam hati Pak, doa-doa ya semoga ketika bertemu dengan teman atau bertemu dengan guru, dosen segala macam,
Yang saya dapatkan selain ilmunya adalah hikmah, cerita hikmahnya itu seperti apa. Yang selalu harapkan saya seperti itu Pak. Karena jujur termasuk saya sendiri selalu kagum terhadap dosen, terhadap siapapun yang memang sudah beliau tuh bisa menjadi sekelas doktor, menyelesaikan S2-nya, semisal S3-nya, hingga bisa menjadi dosen atau menjadi praktisi hukum. Selalu ada tanda tanya di situ Pak bagi saya, termasuk ke jenengan sendiri. Ada cerita apa di balik Pak Basuki gitu loh. Karena saya melihat orang itu memang tidak selalu orang pintar yang memang jadi. Ada sisi lain yang memang di situ ada apanya gitu loh Pak. Mungkin ya seperti yang saya katakan dalam pemikiran saya, ada hal yang ia istiqomahi, Iya. yang orang lain tidak tahu tentang itu mungkin gitu loh. Itu saya dapat anaknya itu dari itu Mas Aris. Saya lihat anak kecil itu, anak kecil. Anak saya mungkin. Anak saya lihat setiap hari gitu. Saya lihatin anak saya itu. Anak saya lihatin terus Mas Aris. Tak besar-besar anak saya gitu loh. Gak besar-besar, ujuk-ujuk orang lain lihat, udah besar nih gitu. Saya lihat foto anak saya, iya dari kan tidak terasa pertumbuhan dari hari ke hari itu adalah pertumbuhan. Maknanya apa? Orang itu tidak terasa loh, apa namanya? Kita melihat tuh proses pertumbuhan tidak terasa. Sama pun kita itu istiqomah tadi itu. Dalam Alika nggak salah, jangan cari karomah, cari istiqomah. Alika kalau nggak salah itu. Kemudian manakala kita itu istiqomah, secara langsung itu dapat. Tapi nggak terasa ya, nggak terasa tapi itu berat, sangat berat. Belajar pun sama, belajar kemudian belajar dalam banyak hal, itu juga. Tapi tidak langsung itu kayak kita fitness itu kita 1 kilogram 5 gram dengan cara terus itu sampai 10 kilogram karena kita lakukan terus itu karena kemudian kita kuat di situ. Maka kemudian banyak orang berdoa itu tujuannya adalah dia cari ke sini, tujuannya ke sini gitu, cari ke sini gitu. Gusti Allah cuma ngasih sih gitu. Berdoa udah berjam-jam kalau dikasih cuma segini niatnya orang kesini gitu. Artinya kalau kita merem, kita nggak tahu ada perpindahan dikit. Yang itu sebenarnya dikit-dikit tadi yang harus kita syukuri. Dikit-dikit kita syukuri, tapi harus tetap istiqomah. Orang banyak itu berhenti. Saya kemarin gini kan, kamu berapa? Berhenti saya. Ada rugi kamu berhenti. Lihat jangan berhenti terus. Nggak ijabah sekarang, ijabah nanti. Saya tuh lihat itu lagu itu 2 tahun 3 tahun dah hasil Mas Aris. 2 lagu itu Allahumma nurika ini film ini jilatif lutis. Allahumma akrim nami kabinul faham. Saya puasa saya riyadhoi 1 tahun 2 tahun dah hasil Mas Aris. Putus asa saya. Putus asa saya. Gak kuat cobaannya mungkin. Gak kuat cobaannya putus asa saya. Gak hasil. Gak hasil putus asa saya. Saya keluar muncul Mas Aris. Waktu dibutuhkan muncul, kan butuh nggak muncul, dibutuhkan muncul ya gitu. Yang doa saya dulu nggak ada, muncul kemudian ini ya harusnya terus istiqomah saya. Padahal saya pelajar hari ini termasuk waktu saya udah mulai hasil doa itu kan tidak buat saya turun, tapi bukan saya harus tambah semangat, itu yang terus motivasi saya. Cara untuk motivasi ingat masa lalu yang mana kita itu pernah jatuh, pernah gagal, buat kita terus motivasi terus itu yang passionate untuk terus, itu yang harus dijaga. Istiqomah tadi, istiqomah apapun harus istiqomah. Nulis buku, baca buku, mungkin berbicara, termasuk kita berdoa, berbuat baik, harus istiqomah. Orang tahu kok mana yang dalam pilkada itu politik yang cuma ngasih butuhnya saja, sama yang betul-betul berteman tuh mereka tahu kok. Maka mereka beranggapan dikasih uang, terima uangnya milih orangnya. Orang desa banget itu. Orang desa banget terima uangnya nggak milih orangnya, kita nggak tahu itu mana yang betul-betul berteman dan mana yang cuma cuma butuh sesaat, mereka tahu kok. Sudah terlihat. Itu. Kita dulu lah, kita ngobrol masalah banyak hal, literasi, politik, kemudian tasawuf, hidup lah. Makasih teman-teman udah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.